Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, malam ini kita bertemu kembali setelah tadi siang kita bersama-sama mengikuti pembelajaran secara daring, dan hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran kembali, yang mana ini sekaligus untuk melengkapi salah satu tugas yang mana pembelajaran ini harus dilaporkan dalam bentuk rekaman. Dan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya siapkan terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Sebelum ke materi, saya ingin terlebih dahulu mengecek kehadiran peserta yang hadir kali ini. Pak Broto sudah ada. Hadir, Pak. Sudah ada. Siap, hadir, Pak. Tinggal satu peserta lagi, yaitu Pak Juanda ya, yang sedang kita tunggu. Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah mempelajari materi ya tentang kurikulum merdeka, tentang capaian pembelajaran, ya, kemudian tentang alur tujuan pembelajaran, dan kini sampai kepada materi selanjutnya, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pada pembelajaran ini diharapkan kita semua, ya, Bapak Ibu peserta bisa lebih memahami tentang apa itu pembelajaran berbasis proyek, kemudian tujuan pembelajaran berbasis proyek, kemudian prinsip-prinsip pengelolaannya seperti apa, dan implementasinya bagaimana. Bapak Ibu, saya yakin sudah mendengar ya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya saya ingin menggali terlebih dahulu pemahaman Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Barangkali Ibu Nunuk bisa sedikit memberikan gambaran yang Ibu ketahui tentang pembelajaran berbasis proyek. Boleh berbagi dengan kita, mangga Bu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari pemahaman saya, pembelajaran berbasis proyek di kelas itu ketika guru mata pelajaran memberikan proyek bisa terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang kemudian dilakukan dengan prosedur pembelajaran secara tersistematis seperti itu, Pak. Jadi ada produknya nanti di akhir. Mungkin itu yang saya pahami, Pak. Baik, terima kasih Bu Nunuk ya. Saya kira sudah mendekati memang seperti itu ya. Barangkali yang lainnya Pak Juanda sudah bergabung ya. Selamat datang Pak. Kemudian apakah Pak Juanda ataupun Pak Broto bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nunuk? Ya Pak, menurut saya pembelajaran berbasis proyek itu ya memang pada akhirnya akan menghasilkan suatu produk. Nah, tetapi memang semua kembali lagi kepada alur daripada capaian pembelajaran. Kemudian dalam alur itu biasanya kata kerja daripada tujuan pembelajarannya sudah mencapai ke arah
untuk pembuatan proyek gitu Pak. Jadi bukan hanya cukup pada level-level yang paling rendah, tapi juga sampai pada level yang lebih tinggi seperti menerapkan atau menganalisis seperti itu Pak. Menurut saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Broto juga yang sudah menyampaikan pendapatnya, pemahamannya yang sudah saya yakin berdasarkan literasi ya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Baik, saya kira itu pun pendapat yang bisa diterima ya. Selanjutnya kita bahas bersama-sama ya menurut sumber bacaan atau materi yang coba saya buat ya berdasarkan sumber bacaan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan latar belakang ya dari pembelajaran berbasis proyek. Bahwa ada 9 indikator yang harus diperhatikan dalam pendidikan vokasi. Ya, jadi pembelajaran berbasis proyek ini lebih populer di sekolah vokasi atau tepatnya di SMK. Ya, di sini kita ketahui bersama ya di pendidikan di SMK itu pendidikan vokasi ada 9 indikator ya, di antaranya kurikulum disusun bersama, kemudian pembelajaran berbasis proyek nyata ya dari konsumen atau mitra bisnis industri, kemudian adanya peran guru, instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja, praktik kerja lapangan, sertifikasi kompetensi, update teknologi, pelatihan bagi guru dan instruktur, kemudian riset terapan pendukung teaching factory, komitmen penyerapan oleh dunia kerja, dan kerjasama yang dapat dilakukan dengan mitra dunia kerja. Nah, di sini kita mencatat pada poin kedua, yaitu ada indikator di SMK atau di sekolah vokasi itu ada pembelajaran berbasis proyek, di mana yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, pembelajaran berbasis proyek ini diawali dengan penyusunan kurikulum bersama, perumusan proyek bersama, sedemikian pula pengerjaannya, sehingga SMK dapat bekerja sama dalam menghadirkan tenaga ahli ataupun pemanfaatan hasil bersama. Nah, itu yang melatar belakangi kegiatan atau pentingnya pembelajaran berbasis proyek di SMK khususnya. Kemudian, adapun manfaat dari pembelajaran berbasis proyek ini mendukung, menguatkan terjadinya kerjasama, kemudian meningkatkan kapasitas guru, yang ketiga riset terapan, kemudian yang keempat meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan SMK, dan yang kelima terjadinya kepercayaan sehingga meningkatkan kerjasama, dukungan dari dunia kerja kepada SMK. Nah, inilah manfaat yang sangat penting khususnya bagi pengembangan SMK terkait dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Maka dari itu penting sekali di SMK dilaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini ada literatur yang menyebutkan tentang definisi dari pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skill, hard skill, dan karakter. Di mana penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Jadi, yang di sini salah satu penekanannya adalah pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Nah, itu jadi kata kuncinya menghasilkan produk berdasarkan pengalaman nyata. Selanjutnya Bapak Ibu, nah dari pembelajaran berbasis proyek tadi, bagaimana pengelolaannya? Maka pengelolaan pembelajaran berbasis proyek itu merupakan
kegiatan yang menggabungkan manajemen produksi dan pembelajaran. Jadi dikolaborasikan, digabungkan antara manajemen produksi dan pembelajaran. Selanjutnya, bahwa di dalam pengelolaan pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik belajar mulai dari menganalisis spesifikasi produk, baik barang ataupun jasa, yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produk, penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan purna jual, dan evaluasi proses produk produksi serta peningkatan mutu berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, di dalam pengelolaannya, bahwa pembelajaran berbasis produk ini atau berbasis proyek itu peserta didik itu diajarkan ya atau dilatih mulai dari merencanakan sampai melakukan evaluasi dari proses keseluruhan proses hingga pendistribusian dan purna jual. Selanjutnya Bapak Ibu masih di dalam pengelolaan pembelajaran berbasis proyek, bahwa proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dilakukan secara berkelompok ataupun mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu. Dituangkan dalam sebuah produk real yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai standar untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Nah, jadi berbasis masalah ya bisa berkelompok ataupun mandiri. Dan terakhir itu dipresentasikan kepada orang lain. Selanjutnya, apa tujuan dari pengelolaan pembelajaran berbasis proyek atau produk? Nah, tujuan pengelolaannya diantaranya meningkatkan kepercayaan dunia kerja terhadap SMK dan tamatan SMK. Yang pertama, kemudian mendukung sertifikasi kompetensi peserta didik oleh industri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas SMK berbasis produk standar industri. Kemudian merancang pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, mudah memusatkan perhatian peserta didik dalam belajar pada satu proyek, ya. Kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran karena semua mata pelajaran atau potensi yang relevan dipelajari dalam proyek yang sama. Nah, itu adalah tujuan dari pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, Bapak Ibu, ya ini masih tujuan ya, ada yang ke-8, memiliki penguasaan kompetensi lebih mendalam dan berkesan, kemudian mengarahkan peserta didik agar mampu bekerja dengan profesional di dunia kerja, kemudian menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi teknis, hard skill, dan keterampilan ABA 21, kemudian memudayakan budaya kerja industri, terutama budaya mutu, efisiensi, dan kreatif, dan yang terakhir adalah memberikan wahana pengalaman belajar peserta didik dengan pengalaman berhasil. Itu tujuan pengelolaan pembelajaran. Kemudian bagaimana prinsip-prinsipnya? Prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek, di antaranya yang pertama, kerjasama produk dan pembelajaran sekolah dengan dunia kerja. Kemudian yang kedua, pembelajaran melalui proyek real dari dunia kerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan ketepatan waktu penyerahan produk. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran rangkaian proyek utuh dari analisis order sampai layanan pengajuan.
Selanjutnya, prinsip yang kelima, kolaborasi antar mata pelajaran sesuai dengan kompetensi, elemen kompetensi capaian pembelajaran. Kemudian yang keenam, berkeseimbangan, kompetensi hard skill, soft skill, dan karakter. Yang ketujuh, pengembangan budaya kerja, dunia kerja. Dan yang kedelapan, pemanfaatan fasilitas dunia kerja. Nah, jadi ada 8 prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek, di mana ketika kita bersama-sama siswa ya atau membimbing siswa melaksanakan metode pembelajaran berbasis proyek itu seyogianya prinsip-prinsip ini diperhatikan untuk dilaksanakan. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana implementasi ya? Bagaimana implementasi dari pembelajaran berbasis proyek? Yang pertama bahwa pembelajaran berbasis proyek ini dilaksanakan melalui proyek yang merupakan order dari dunia kerja atau kreativitas guru dan peserta didik dalam menghasilkan produk unggulan SMK. Jadi diupayakan bahwa produk yang dihasilkan melalui pembelajaran berbasis proyek ini merupakan permintaan atau pesanan dari dunia kerja atau dari pihak lain. Kemudian yang kedua, bahwa berdasarkan order sekolah melaksanakan analisa untuk memastikan apakah dilaksanakan atau tidak dengan memperhatikan penguasaan kompetensi atau capaian pembelajaran peserta didik dan guru serta fasilitas sekolah. Ya, jadi berdasarkan order tadi, selanjutnya sekolah melakukan analisis. Kemudian yang ketiga, apabila berdasarkan analisis pekerjaan dapat dilaksanakan, selanjutnya dilakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi setelah hasil analisis dikatakan layak, maka produk tersebut akan dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkah tadi ya bisa digambarkan dalam diagram seperti ini. Konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan produk berupa barang. Berupa barang yang pertama adalah menerima pesanan ya produk dari konsumen atau mitra bisnis. Nah, kemudian dari pesanan tersebut dilakukan analisis produk atau analisis proyek. Nah, dari hasil analisis ini, ketika produknya atau memungkinkan layak untuk dilaksanakan, maka selanjutnya dilakukan merancang produk, proyek berdasarkan tentu saja di dalam merancang itu berdasarkan permintaan pelanggan. Kemudian langkah selanjutnya setelah dirancang, tentu saja membuat produk atau proyek sesuai dengan spesifikasi dan prosedur yang ditentukan. Setelah dibuat, kemudian ada uji coba produk, ya, diperiksa, quality control, ya. Kemudian setelah hasil quality control lolos, ya, uji, selanjutnya dikemas, ya, dikemas. Kemudian setelah dilakukan pengemasan, maka produk tersebut dikirim atau diserahkan kepada konsumen atau mitra bisnis. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini adalah alur dari konsep
ya, atau pengelolaan atau pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Jadi saat ini ya kita bersama-sama sudah membedah ya, kemudian mempelajari bersama-sama, memperdalam kembali mulai tadi dari latar belakang pembelajaran berbasis proyek, kemudian definisi ya pembelajaran berbasis proyek dan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek, kemudian tujuan pembelajaran berbasis proyek, selanjutnya tadi prinsip-prinsip pengelolaan, dan yang terakhir adalah implementasi. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah materi yang bisa saya sharing sama Ibu Bapak semua ya. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau terlewat ya, atau ingin didiskusikan, mangga dipersilakan Pak Broto, Ibu Nunuk, juga Pak Juanda. Baik Sekian Pak. dari saya, mangga. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya menanggapi Pak tentang implementasi dari pembelajaran berbasis proyek. Pada kenyataannya dunia industri itu sulit diajak bekerja sama Pak untuk menghasilkan suatu produk atau proyek. Ya, tentu kesulitan ini merupakan suatu hal yang bagaimana ya, di dalam pendidikan ini sulit untuk terjadi begitu. Jadi memang usaha-usaha apa yang kira-kira bisa kita lakukan agar industri itu mau bekerja sama dengan kita Pak. Itu Pak kira-kira yang mungkin jadi pemikiran kita atau terobosan kita sebagai SMK bisa bekerja sama dengan industri sehingga dia mau tujuan pembelajaran ini tentang proyek ini bisa terlaksana begitu. Itu Pak saya. Ibu Nunuk, barangkali sebelum saya coba menjawab, mau berbagi dengan saya dan Pak Broto berdasarkan pengalaman. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya sedikit menanggapi yang disampaikan Pak Broto dan yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi tadi ya, yang sudah dipaparkan, bahwasanya memang kenyataan bahwa Dudika itu agak sulit atau jarang yang mau melakukan MOU, apalagi sampai kemudian mereka memberikan beasiswa atau merekrut lulusan SMK. Mungkin terobosan yang bisa kita lakukan ya evadir dulu ya, evaluasi diri dulu terhadap teknis yang di sekolah, kemudian model pembelajaran apa yang digunakan, sehingga kita bisa menghasilkan lulusan yang dilirik oleh industri. Karena kan kembali ke kita lagi kan, kenapa sih industri kok nggak mau gitu? Sebenarnya kembali kepada produk yang dihasilkan oleh SMK itu sendiri. Ketika produk kita bagus, lulusan kita bagus, terampil secara soft skill maupun hard skill, saya kira dengan mereka PKL saja, belum lulus pun sudah dilamar oleh industri. Itu pengalaman yang ada. Mungkin dari saya itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nunuk ya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Saya sependapat Bu dengan apa yang Ibu sampaikan, dan saya pernah studi banding ya ke salah satu sekolah yang ada di Subang gitu ya, yang sudah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi mereka membuat salah satu spare part yang diperlukan di perusahaan otomotif. Ya, jadi sudah berjalan dan saya sempat bertanya kepada pihak di sana kenapa bisa terlaksana seperti itu. Jadi sebetulnya peluang untuk kerjasama dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek itu sebetulnya sangat terbuka lebar ketika industri memang membutuhkan tenaga kerja yang murah sebetulnya. Siswa SMK itu tenaga kerja yang murah, akan tetapi terpercaya gitu, murah tetapi terpercaya. Memang dari tahapan yang pertama dari sekolah itu memang sowan dulu ke berbagai industri, penjajakan dulu ke berbagai industri, kemudian ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, dicoba dijajaki dan siswanya disiapkan, dilakukan pembinaan karakter ya,
dilakukan pembinaan mental, disiplinnya, budaya kerja, kemudian diperlihatkan ke industri. Nah, ketika industri merasa percaya itu dan ketika ada pekerjaan yang memungkinkan, biasanya bisa terlaksana, akan tetapi di bawah bimbingan. Biasanya mereka menempatkan dulu di awal supervisor dan bahkan peralatannya di sekolah itu disuplai oleh industri. Bapak Ibu, sebetulnya topik kita masih banyak, saya yakin, yang perlu didiskusikan. Akan tetapi berhubung waktu, saya kira ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi untuk pengembangan pembelajaran di SMK di masa yang akan datang. Saya akhiri saja kegiatan sharing saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat disampaikan. Marilah kita, saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan kita saya berhamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.